Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sehatlah ya, jangan sakit-sakit. Perkenalkan, nama saya Nawa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran hari ini. Ayo kita belajar. Penasaran ya? Silahkan disimak. Kita pelajarin apa ya teman-teman? Nah, ini dia, kita akan belajar tentang aquaponik. Nah, aquaponik ini kalau kita sering dengar, ini adalah sangat keren di masa sekarang, apalagi masa pandemi. Teman-teman, banyak sekali masyarakat yang mencoba berkebun dengan cara aquaponik, dengan teknik aquaponik. Nah, karena kenapa? Karena banyak sekali keuntungannya teman-teman. Apa sih aquaponik itu? Nah, aquaponik itu adalah sistem berkebun atau budidaya dengan menggunakan teknik budidaya perikanan atau aquaculture dengan budidaya pertanian atau hidroponik. Kenapa hidroponik sih disebutnya? Kenapa nggak pertanian aja? Ya karena biasanya teknik sebelumnya itu yang terkenal ada hidroponik. Jadi menanam sayuran tanpa langsung di media tanamnya tanah, tetapi itu adalah dengan medianya itu adalah air. Jadi airnya itu sudah mengandung nutrisi teman-teman. Jadinya kalau biasanya berkebun itu langsung di tanah, tapi kalau hidroponik itu di air, jadi tidak perlu menggunakan tanah. Jadi media tanamnya, bantuannya itu nutrisinya adalah namanya nutrisi ademix, yaitu nutrisi cair. Nah, tapi kalau di aquaculture lebih unggulnya lagi adalah mencampurkan budidaya perikanan dengan budidaya pertanian atau hidroponik, di mana tanaman ini kan pasti membutuhkan nutrisi nih ya teman-teman. Nah, kalau di hidroponik nutrisinya itu diambil dari cairan yang biasanya disebut dengan ademix. Nah, bedanya kalau di aquaponik itu mengambil nutrisi atau haranya itu, nutrisinya itu dari kotoran hewan, dari kotoran ikannya. Jadi dari kotoran ikan itu dimanfaatkan untuk nutrisi si tanaman tersebut. Nah, jadinya lebih alami teman-teman, lebih alami dan tidak perlu menambahkan biaya tambahan untuk nutrisi si tanaman tersebut. Tapi kita bisa menghasilkan secara alami dari kotoran ikan diambil untuk nutrisi tanaman. Nah, ini adalah contoh dari skema dari aquaponik, di mana di bawah ini ada perikanannya, ikannya, kemudian di atasnya itu ada tanamannya. Nah, ini dibuat mengapung. Dari kotoran hewan mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran ini mengandung nutrisi, di mana nutrisinya bisa diserap oleh tanaman. Nah, namun memang biasanya kotoran hewan ini kan masih dalam berbentuknya itu nitrogen gitu ya, masih dalam bentuk yang masih sulit dicerna untuk tanaman, sehingga memang di aquaponik ini ada tambahan bantuan bakteri. Nah, nama bakterinya itu adalah nitrobakter, di mana bakteri tersebut yang membantu mengurai kotoran hewan tersebut. Di kotoran hewan tersebut nitrogen itu diubah, dengan bakteri tersebut diubah menjadi nitrit, di mana nitrit inilah yang mudah dicerna untuk tanaman. Begitu teman-teman. Nah, untuk apa sih aquaponik ini? Salah satunya adalah untuk mandiri pangan. Apa sih mandiri pangan? Ya, di masa pandemi ini sangat menguntungkan dengan budidaya aquaponik ini, dimana sehingga dengan kita menanam sendiri, sehingga kita bisa memanennya sendiri gitu. Kalau yang lainnya masih menggantungkan membeli kepada pedagang, tetapi dengan aquaponik ini kita bisa langsung mengambil dari kebun kita sendiri. Kita butuh ikan, kita tinggal ambil dari kebun kita sendiri. Kemudian kita butuh sayuran atau buah-buahan gitu ya, bisa kita ngambil dari kebun. Kita juga dengan aquaponik ini sebagai ide fundraising. Nah, jika kalian ingin mulai ingin berwirausaha, bisa nih dari aquaponik ini. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, ilmu yang kita dapatkan hari ini, yang kita dapatkan dari aquaponik ini bisa kita kembangkan untuk ide usaha kita dan juga menjadi modal usaha kita yang nantinya akan meningkatkan perekonomian kita sendiri. Aquaponik ini ada dua macam. Yang pertama aquaponik yang non filter, contohnya ini. Nah,
kemudian di atasnya itu selingkaran mulut ember ini ditanami tanaman kangkung. Jadi pertaniannya itu dia berupa kangkung. Nah, non filter karena dia tidak menggunakan filter, sehingga si petani ini pastinya yang membuat budidaya ini, nah dia pasti perlu memperhitungkan berapa kali dia harus menguras dalam per pekannya. Karena biasanya kalau menggunakan filter itu pasti akan lebih mudah bau dan juga lebih mudah keruh, sehingga memang perlu perawatan yang sangat khusus, khususnya dalam menguras kolam. Dimana kalau kita sudah menguras kolam pasti kan membutuhkan air yang bersih lagi ya teman-teman, sehingga itu yang perlu kita pikirkan lagi bahwa ternyata kita masih boros terhadap air, bisa seperti itu. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan ada tambahan filter teman-teman. Bisa dilihat di gambar bahwa ada ikan, di mana ikan di sini nanti kan kita akan memberi pakan ikan ini ya. Nah, ketika dia memakan dari makanan tersebut, nanti akan mengeluarkan ekskresi dalam berupa kotoran ikan. Kotoran ikan ini akan ditarik oleh pompa bersama airnya, jadi air dan juga kotoran ikan akan dibawa ke sini media tanamnya ini. Nah, media tanam yang digunakan ini biasanya juga bisa menjadi filter dia. Nah, di sini dia ada filternya, sehingga air yang tersaring itu ada bakterinya. Nah, bakteri ini akan mengubah menjadi nitrit. Nah, nitrit ini akan diserap oleh tanaman, kemudian airnya tersebut akan kembali ke kolam. Nah, air yang kembali ke kolam ini warnanya akan menjadi lebih jernih dibandingkan kita tidak menggunakan non filter. Sehingga dengan menggunakan filter keuntungannya apa? Tadi yang sudah aku sebutin ya teman-teman. Salah satunya itu adalah waktu pengurasan itu akan lebih lama. Yang biasanya kita menguras itu 2 kali sekali, tapi dengan menggunakan filter kita bisa bahkan seminggu sekali kita mengurasnya. Sehingga jika kita waktu pengurasannya itu bisa lebih lama gitu ya, waktu kita kok seminggu sekali, berarti kan kita menggunakan air untuk menguras itu kan menjadi lebih sedikit, sehingga kita menjadi lebih hemat terhadap air teman-teman. Nah, kalau kita melihat kenapa kan di rumah aku banyak airnya. Iya, kalau di rumah kita banyak airnya, tapi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di berbagai daerah yang lain sangat membutuhkan air bersih teman-teman. Ya, kita perlu meningkatkan rasa bersyukur kita, salah satunya adalah dengan menjaga kualitas air. Nah, salah satunya itu adalah kualitas dan kuantitasnya, jumlahnya yang kita keluarkan untuk kebutuhan kolam ini, sehingga dengan bantuan filter kita bisa lebih ramah lingkungan, yaitu salah satunya kita lebih bijak dalam menggunakan air bersih gitu ya teman-teman. Nah, kemudian tadi bahas tentang filter. Nah, filter dalam aquaponik itu ada berapa sih sebenarnya? Yang pertama itu saat air diambil dari kolam, dia akan masuk ke dalam filter mekanis. Apa sih filter mekanis itu fungsinya? Nah, filter mekanis itu fungsinya dalam memisahkan kotoran ikan dengan airnya. Nah, biasanya kan kotoran ikan udah bercampur sama air ya, tapi ada kotoran-kotoran yang masih bentuknya dalam bentuk besar-besar, sehingga itu perlu dihancurkan. Perlu dihancurkan itu dalam filter mekanis. Biasanya di dalamnya itu ada yang alirannya itu dibuat vortex. Vortex itu adalah air berputar terus sehingga kotorannya itu mengumpul di tengah, sehingga kotoran itu akan lama-lama akan berada di bagian bawah, dan air yang masih agak keruh tapi tanpa ada kotoran jadi akan naik ke atas dan akan masuk ke ini dia filter biologis. Apa fungsinya filter biologis? Nah, di filter biologis lah ini rumahnya bakteri. Yang tadi aku sebutkan di awal bahwa di aquaponik ini butuh bantuan bakteri untuk merubah dari nitrogen menjadi ujungnya itu adalah nitrit yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Nah, di filter biologis inilah di mana kotoran air yang masih keruh itu bisa diubah karena ada bakterinya, merubah nitrat menjadi nitrit. Dari nitrogen diubah lagi dari nitrat diubah lagi menjadi bentuk yang lebih kecil lagi, yaitu adalah nitrit, sehingga nitrit ini akan lebih mudah diserap oleh tanaman. Nah, dari biologis ini biasanya di dalamnya ini ada namanya biobol atau
bisa kita rekayasa dengan sedotan. Kalau kalian biasa minum sedotan kayak bentuknya bubble itu kan sedotannya besar ya. Di dalam sedotan itu dimasukkan lagi sedotan-sedotan kecil sehingga bentuknya itu berongga-rongga. Biobol itu pun juga berbentuk lingkaran, di dalamnya berongga-rongga. Nah, rongga-rongga itulah tempat tinggalnya bakteri, sehingga bakteri berkumpul di situ, yang nantinya saat air ini masuk ke situ, bakteri itu akan mengubah menjadi nitrit. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam biologis, berarti kan airnya nanti akan menjadi lebih bersih. Nah, akan ditampung di sampeng atau tempat penyimpanan air bersih. Nanti dari tempat penyimpanan air bersih ini barulah dikembalikan disebar ke tanaman-tanaman atau disebar atau langsung ke kolam ikannya lagi. Tergantung kalian menggunakan model aquaponik seperti apa, ataukah seperti rakit apung atau budik gambir atau aliran atas atau lain sebagainya. Nah, kan ini banyak banget ya filternya. Kalau kalian punya banyak ember, bisa ember satu dibuat untuk menjadi tempat filter mekanis, yang satunya untuk tempat biologis, yang satunya untuk sampeng. Tapi kalau misalkan kebutuhan kita, ya kak aku cuma punya satu ember, gimana dong? Apakah bisa dijadikan 3 filter itu di dalam satu tempat? Jawabannya adalah bisa teman-teman. Nah, ini adalah gambarannya, dimana satu ember yang ukurannya lebih besar gitu ya teman-teman, agar menampung air bersihnya lebih banyak. Jadi di bagian bawahnya itu ditaruh komponen-komponen mekanis seperti batu zeolit, batu split kayak gitu ya. Jadi apa saat air masuk ke bawah sini, dia berputar, kemudian dia akan bertemu batuan-batuan tersebut sehingga menjadi ukuran kotoran ikannya itu menjadi hancur, dan naik ke atas lagi dia bertemu dengan komponen biologis yang salah satunya itu adalah biobol itu, dan dia akan bertemu dengan bakteri dan diubah menjadi nitrit. Nah, naik lagi ke atas, airnya itu menjadi airnya lebih bersih. Nah, atau biasa di sini sampengnya. Nah, saat dia airnya itu menjadi lebih bersih, nah barulah disalurkan langsung ke kolam atau ke tanaman, dari tanaman baru ke kolam, atau bisa dari sampeng ini, dari air bersih ini langsung ke kolam. Nah, biasanya antar ini ada sekatnya, jadi air masuk, kemudian kan bertemu batuan, kemudian ditutup lagi biasanya dengan kapas filter agar lebih tersaring. Nah, ketemu komponen biologis. Komponen biologis itu salah satunya adalah biobol. Nanti di atasnya itu ditutup lagi dengan kapas filter khusus ya teman-teman, bukan kapas yang biasa buat muka, bukan, tapi khusus kapas filter yang biasa dipakai di akuarium. Nah, kemudian ditutup kapas filter lagi, barulah nanti ke atasnya ada menjadi airnya lebih bersih karena banyak tersaring gitu ya, terfilter. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang filter. Lanjut, nah ini adalah gambar-gambaran contoh dari macam-macam model aquaponik. Nah, ini yang biasa disebut dengan budik gambir teman-teman, yang tadi awal disebutkan bahwa di sini ikan ada di dalam kolam ini, kemudian dia air kotor ini naik, ini adalah filternya, kemudian dia disaring, kemudian keluar nih ya teman-teman, airnya ini langsung ke kolam lagi karena tanamannya itu sudah mengambang di pinggiran mulut ember. Nah, ini juga sama, dari ember ini naik ke sini ada filternya, masuk lagi, keluar langsung ke kolamnya. Nah, kalau ini yang tadi sudah aku sebutkan, contoh aquaponiknya itu model aliran atas, dimana air dari kolam ini akan naik ke filter. Ini nggak tahu ya, ini ada 2 filter atau ini satu filter, ini satu sampeng sepertinya ya. Ini filternya, kemudian dari filter ini masuk ke sampeng karena airnya ada lebih banyak gitu ya. Kemudian dari sampeng ini air bersihnya ini disalurkan ke tanaman, ini tanamannya. Kemudian dia melewati tanaman-tanaman ini, kemudian air bersihnya keluar lagi ke kolam. Ini contoh model aquaponik aliran atas. Nah, ini contohnya biasa disebut dengan aliran atas, atau ada juga yang modelnya naik ke atas itu disebutnya DFT ya. Ini di bawahnya kolam teman-teman, sama dia naik ke atas, ini filternya, kemudian dari filter itu disebar air bersihnya ke tanaman-tanaman dalam pipa tersebut. Kemudian dari pipa-pipa tersebut ada saluran untuk berkumpul lagi menuju kolam. Nah, ini yang terakhir juga contoh aquaponik yang sederhana. Ini adalah
aquaponik rakit apung. Nah biasanya ini adalah kalau kalian yang mempunyai kolam ikan ya. Kalau ini kan kalau kalian tidak punya kolam ikan sehingga bisa menggunakan ember, ini pun juga sama. Nah kalau kalian udah punya kolam ikan, nah kalian bisa nih menggunakan namanya model rakit apung. Jadinya di atas kolam ikan kalian bisa kalian buat mengapung seperti ini. Ini biasanya itu styrofoam, di tengah-tengah itu bisa net pot ya, bisa net pot atau gelas plastik gitu ya, yang isinya itu media tanam dan juga tanamannya. Nah ini kemudian ini bisa nanti akan ada filter, kemudian langsung keluar lagi ke kolam, jadi air bersihnya langsung ke kolam kayak gitu. Nah ini adalah beberapa contoh model-model dari aquaponik. Ada budik dumbbell, ada aliran atas, ini juga aliran atas atau TFT, dan ini adalah rakit apung. Nah kemudian apa aja sih yang dipersiapkan untuk membuat aquaponik dan filter ini? Nah ini dia yang perlu kita persiapkan. Pertama, untuk pembuatan aquaponik apa yang perlu kita siapkan? Kolam atau ember. Yang udah punya kolam ikan bisa dipakai kolam ikannya, yang tidak punya bisa menggunakan ember-ember yang ada di rumah. Nah kemudian apa lagi? Nah iya, tanaman dan ikannya pastinya. Tanamannya apa aja yang bisa dipakai? Sebenarnya hampir semua tanaman hijau bisa dipakai ya teman-teman, namun biasanya umumnya itu adalah tanaman sayuran. Karena kenapa? Karena umur sampai panennya itu sebentar, sekitar 2-3 bulan saja, sehingga panennya itu lebih cepat dibandingkan kalau kita menanam tanaman buah-buahan ataupun buah-buahan ataupun yang lainnya, sehingga pasti lebih prefer atau lebih memilih kepada tanaman sayuran karena lebih mudah dipanen dong. Kita pasti kan akan pengen cepat-cepat panen ya. Nah kalau pengen cepat-cepat panen bisa pakai tanaman sayuran, bisa selada, bayam hijau, bayam merah, kangkung, sawi, pakcoy dan lain sebagainya. Kemudian untuk ikannya apa? Ikannya kita bisa menggunakan lele dan nila. Yang perlu diperhatikan adalah sifat atau karakter dari ikan tersebut. Misalnya nih lele, kalau lele itu kan tahan terhadap air ya, dan juga air. Nah jadi dia bisa bertahan di dalam air yang mengandung oksigennya sedikit, sehingga kalau yang ingin menggunakan ikan lele, kalau misalkan di tengah-tengah nih ikan lampu kita mati, berarti kan filternya udah mati. Nah itu masih bisa bertahan nih lele. Tapi berbeda kalau kita ingin menggunakan nila, mujair, gurame, dimana dia perlu sangat butuh banyak oksigen di dalam kolamnya, sehingga filter atau filternya itu perlu dinyalakan selama 24 jam kalau bisa gitu ya, karena oksigen itu dihasilkan dengan air, kolam airnya itu yang selalu berputar, jadi airnya itu selalu ada gelombung-gelombungnya gitu, atau memutar atau seperti itu. Nah itu untuk nila dan mujair dan juga yang lainnya. Bisa sebelum kalian menentukan ikannya, kalian pastikan dulu ya, kalian lihat karakter dari ikan dan juga tanamannya. Kemudian apalagi yang perlu dipersiapkan? Nah ini dia media tanamnya, kemudian pompa akuarium dan juga pipa dan sambungannya. Ini untuk instalasi aquaponik. Sedangkan untuk instalasi filter apa yang kita butuhkan? Nah ini dia ember, bahan filternya atau biasanya ini juga untuk di bagian mekanisnya gitu ya. Kemudian tempat untuk bakterinya, untuk di biologisnya itu adalah biobol, sedotan kecil dan semacamnya. Nah itu aja yang aku bisa sampaikan. Kalau ada yang kurang bisa kalian materi aquaponik ini masih sangat luas, jadi kalian bisa mencarinya di bahan-bahan lain ya, bisa di buku, bisa di internet dan lain sebagainya. Nah itu aja dari aku, cukup sekian, semangat dan selamat mencoba.